teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, happy? Pasti nggak happy ya sahabat Bob ya. Inter kalah ya. Sungguh mencengangkan, mengejutkan. Inter kalah melawan Empoli sahabat Bob. Dan itu kalah di kandang sendiri dengan skor 0-1 ya. Bahkan kapten kita, Skriniar juga kena kartu merah. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, yang namanya sepak bola, ya kita tetap harus move on sahabat Bob ya. Kita nggak boleh larut dalam kekecewaan ya. Kalah menang biasa aja sahabat Bob ya. Memang untuk harapan kita untuk Scudetto semakin menjauh. Tetapi masih ada nggak harapan? Masih ada. Karena itu pertandingan ke-19 berarti masih ada 19 pertandingan lagi sahabat Bob ya. Tetap kita harus punya harapan. Itu yang menggerakkan kita untuk tetap bahwa ada sesuatu yang dikejar ke depan sahabat Bob ya. Sedikit bagaimana sahabat Bob, thank you yang udah menemani live reaction tadi pagi ya. Bagaimanapun ya gue juga yang gak nyangka ya bahwa permainan Inter jauh dari ekspektasi ya. Nah, yang mengejutkan adalah bahwa Skriniar sampai nih, lihat nih fotonya itu, sampai tendangan karate ke Caputo ya. Dan protes ke wasit, ternyata wasit tidak mau melihat VAR. Dan sudahlah, kita nggak perlu menyalahkan wasit karena memang secara permainan waktu ada Skriniar pun Inter tidak begitu bagus. Begitu taktisnya permainan Empoli ya. Empoli menutup ruang benar-benar bagus ya. Bagaimanapun selamat buat Empoli ya yang sudah mengejutkan Inter dan menang 1-0 di Giuseppe Meazza. Ya. Sedikit kita berbicara pertandingan ya. Memang di babak pertama Inter tidak bisa mendominasi karena ya gaya bermainnya Empoli ini luar biasa. Dan bahkan di menit ke-40 kartu kuning kedua buat Milan Skriniar ya. Dan itu menjadi kartu merah. Dan itu perjuangan Inter makin susah sahabat Bob. Apalagi bermain dengan 11 orang aja susah melawan Empoli. Apalagi bermain 10 orang ya. Sebenarnya babak kedua Inter lumayan ada peluang-peluang, tetapi akhirnya serangan baliknya Empoli itu luar biasa ya. Baldanzi ya, pemain pengganti yang baru masuk di 1 menit di lapangan langsung mencetak gol dengan serangan baliknya mereka gitu. Itu di menit ke-70. Seharusnya itu mendekat ke Onana ya, tapi lepas atau gimana ya. Itu juga susah sih. Tendangannya kencang, tendangan kiri gitu loh. Dan Hakan telat menutup ya karena udah habis nafas sahabat Bob ya. Kalau bermain 10 orang itu nggak gampang ya. Terus bagaimanapun banyak dari Interisti yang menghujat Skriniar, menghujat Inzaghi, menghujat strategi. Kita nggak bisa ya sahabat Bob. Kita harus melihat dari dua sisi ya. Memang kita lihat bagaimanapun ya, kalau menurut gua ya Korea memang udah kurang layak untuk dimainkan sebagai starter ya. Dan menurut gua tuh yang disayangkan kenapa Aslani nggak bermain dari babak pertama ya. Nggak dari sejak awal. Dia selalu bermain bagus gitu. Gua nggak ngerti kenapa Mkhitaryan selalu dipaksa bermain. Barella, Hakan, itu sih yang gua sayangkan ya. Tapi ya semua keputusan ada di pelatih sahabat Bob. Kita tidak bisa menghujat, ngomong bla bla bla. Tapi memang ya kalau bahkan secara statistik ya sahabat Bob nih ya, gua lihat ya, Inter tembakan tepat sasaran tuh cuma 1 ternyata. Sementara ya kalau bicara untuk Empoli itu ada 8 ya. Tendangan melenceng Inter yang paling banyak 9, mereka 3. Mereka lagi lebih efektif dan secara penguasaan bola mereka lebih tinggi 51. Bahkan passing pun mereka lebih bagus dari Inter. Jadi memang ya kita akui memang Empoli bermain jauh lebih baik dari Inter sahabat Bob ya. Kita fans Inter tapi kita harus beri selamat buat Empoli bahwa mereka bisa mematikan sang juara Supercoppa ya, mematikan pergerakan Inter. Bagaimana Barella tidak bisa leluasa, Mkhitaryan tidak leluasa. Tapi memang kalau bicara Hakan lumayan bagus. Bagaimana umpan-umpan dia gitu kan. Di Marco juga mempunyai satu peluang gitu loh. Darmian juga bisa ngeblok bola supaya tidak masuk ke gawang gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi permainan ya Inter
pemain-pemainnya lumayan. Nah, memang Toro di bawah underperform ya. Kalau bicara Zeko lumayan bagus main babak kedua. Lukaku belum memberikan dampak apa-apa ya sahabat Bob ya. Kalau Bastoni lumayan bagus. De Vrij yang bermain jadi starter juga bagus. Nah, Milan Skriniar ini yang bermasalah ya. Tapi ya sudahlah sahabat Bob. Kita nggak perlu lagi bahas sebenarnya pertandingan. Tapi intinya ini akan jadi pelajaran buat Inzaghi bahwa ya siapapun lawan harus concern ya. Kan sebelumnya gue bilang di video gue bahwa Empoli ini berbahaya. Kita harus hati-hati, jangan mengulang kesalahan seperti di Monza. Kita harus konsisten. Tetapi ini terjadi lagi. Bagaimana sahabat Bob? Ya, kita hanya bisa berkomentar dan melihatnya begitu dari layar kaca aja sahabat Bob. Jadi ya udah, kita tetap harus move on karena nanti hari Minggu dini hari kita akan ketemu dengan Cremonese. Semoga Inter bisa menang ya, karena tanpa Barella dan tanpa Skriniar. Skriniar mungkin juga akan dijual, kita nggak tahu sahabat Bob. Kita tunggu aja beritanya. Nah, apa nih setelah pertandingan gelandang Hakan berbicara begini. 13 poin jarak besar dari Napoli ya, tapi kami harus tetap percaya. Dia bilang kami melawan Empoli memang tidak bermain secara bagus, dia bilang ya, tapi dia masih percaya bahwa Scudetto itu masih akan bisa, dia bilang gitu. Dia mencatat sikap kami sama seperti di Supercopa, tetapi hari ini kami melawan tim yang kuat yang memainkan sepak bola bagus. Sulit untuk melawan mereka. Dia melanjutkan, pada akhirnya kami mendapatkan kartu merah yang membuat kami semakin sulit dan mencoba dan menang. Sikap kami akan selalu sama katanya. Saya minta maaf ke para penggemar yang memberi kami dorongan besar, tetapi kami tidak memberikan imbalan apapun. Nah, dia udah minta maaf loh sama kita loh, ya. Nah, tentang kartu merah untuk Milan Skriniar, Hakan mengatakan bahwa kami selalu menghormati wasit. Tetapi dalam situasi ini Anda dapat pergi dan melihat VAR, melihat detailnya. Benar juga, buat apa VAR, ya? Kami memang menerima dan tidak ada perdebatan dengan itu. Lanjutnya, kami kalah dan sekarang kami berjarak 13 poin dengan Napoli, tetapi masih banyak pertandingan dan kami masih percaya akan hal itu. Semoga aja sahabat Bob ya, Napoli terpleset, Inter bisa konsisten. Tapi kalau Inter nggak konsisten ya susah kita bicara sahabat Bob, benar nggak? Tapi ya bagus, tetap optimis, itu luar biasa. Gua juga masih semangat ya. Nah, terus apa kata pelatih Simone Inzaghi tentang kartu merah Milan Skriniar? Kuning kedua pertama untuk pemain saya setelah 35 menit, dia bilang gitu. Pelatih hanya bisa menyaksikan malam ini di San Siro dan itu terbukti menjadi pengusiran yang sangat mahal bagi Inter. Kartu kuning kedua di menit 35 adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi pada saya sejak saya menjadi pelatih ya. Karena biasanya dia kalau udah kartu kuning dia tarik ya kan, biasa gitu. Saya belum melihat kembali pelanggarannya. Tentang back Skriniar mengatakan bahwa bagi saya dia tenang seperti biasa dalam latihan dan klub lagi menangani situasi kontraknya yang akan habis. Kami kalah dalam pertandingan yang akan memperlambat kami. Ini bukan salah satu permainan terbaik kami. Kemudian kerugian numerik ya istilahnya kekurangan pemain adalah yang berbeda. Di babak kedua kami kebobolan terlalu mudah, kata Inzaghi. Ditanya apakah menurut performa tim dapat dipengaruhi oleh selebrasi Supercopa? Tidak. Karena kami membatasi selebrasi. Kami segera memulai mempersiapkan pertandingan ini melawan lawan yang kami tahu akan berikan kami masalah. Ya, jadi ya kami ingin menjaga keseimbangan, kami bertahan dengan baik sampai gol itu datang. Jadi ya, bagaimanapun kami menyelesaikan paruh pertama musim ini dengan 37 poin dan beberapa penyesalan. Kalau di musim lalu kita 46 poin ya, berarti beda 9 poin dibanding musim lalu sahabat Bob. Jadi memang ada penurunan, tapi ya kita tetap optimis sahabat Bob. Ini kata Inzaghi ya, bagaimanapun tetap kita dukung Inter, Forza Inter ya. Ini menarik ya sahabat Bob, waktu gua live gua baca di Sempre Inter ya, kurang lebih waktu babak kedua ya, ini ada berita Agent Milan Skriniar Roberto Sistici aja ya, dalam pembicaraan dengan PSG, klub lain, Inter Milan memutuskan untuk menjualnya musim lalu ya. Dia bilang begini, ditanya apakah ada negosiasi yang sedang berlangsung dengan PSG, Sistici menjawab ya, begitu juga dengan klub non-Itali. Mengenai apakah ada kemungkinan kontrak baru dengan Nerazzurri, saat ini tidak ada kemungkinan ini. Berarti udah ditutup ya, berarti bye-bye Skriniar udah pasti ya. Siapapun yang mengenal Milan juga tahu dia menunjukkan profesionalisme dan loyalitas penuh, dan bahwa dia akan selalu melakukan segalanya untuk menghormati seragam klub tempat dia bermain. Kemudian ada situasi tertentu yang berada di luar kendali kami.
yang tidak memudahkan pemain, juga mencegah suasana ketenangan yang tepat bagi tim untuk melakukan yang terbaik. Yang benar adalah bahwa keputusan untuk menjual Skriniar dibuat oleh Inter musim panas lalu. Jelas bukan oleh Skriniar. Kami diberitahu tentang hal itu, kemudian negosiasi gagal, yang juga kami informasikan sekali lagi keputusan yang jelas tidak tergantung pada kami. Dan sejak itu sang pemain telah menghormati kontraknya dengan profesionalisme terbaik, dia katakan. Musim gugur yang lalu kami menanggapi semua permintaan pertemuan yang dibuat klub. Dan setelah serangkaian pertemuan, kami mengajukan permintaan keuangan kami dan kemudian klub memberi kami tawaran pada November 2022. Sekitar sebulan kemudian sebelum Natal menyampaikan kepada Inter, keputusan kami tidak menerima tawaran tersebut. Ya, pada titik itu saya juga memberitahu Direktur Nerazzurri, Marotta dan Ausilio, kami beritahu kami bebas untuk mendengarkan tawaran klub lain. Mungkin tidak terlalu penting untuk berkomunikasi, tapi itu adalah cara yang tepat untuk saya dan pemain mengetahui pentingnya bersikap serius dan transparan. Tetapi saya ingin menegaskan kembali, kami tidak pernah menolak pertemuan apapun dengan Inter. Jadi ya sahabat Bob, ya kita terima kasih buat Skriniar, kita tidak boleh menghujat dia, ya dia nggak mungkin lah dia akan mencari gara-gara untuk kartu merah tadi ya, bahwa dia pasti profesional. Jadi memang kesalahan Inter juga yang menjual dia ke PSG waktu itu 70 juta, tapi 50 juta nggak dikasih, seharusnya dilepas saja waktu itu. Kalau memang pengen menjual pemain, ya dia merasa tidak dihargai aja ya. Tetapi juga pasti salah satu faktor adalah gaji dari PSG yang menggiurkan ya. Nah, itu tentang Skriniar kita sudahi dulu ya. Inter Milan dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontrak gelandang Giovanni Fabian hingga 2027 dengan performa cemerlang yang saat dipinjamkan ke Regina. Dari dia kontraknya pun masih sampai 2026, tapi Inter melihat dia punya potensi besar akan diperpanjang dan akan ketemu dengan perwakilannya karena dia akan diplot untuk mengganti Gagliardini untuk musim depan, sahabat Bob. Semoga aja, karena ya lihat Bandazani ya, pemain Empoli tadi itu usia 19 tahun loh. Dia udah diberi kesempatan. Nah, ini Inter harus belajar seperti itu, memberikan pemain-pemain muda jam bermain. Ya. Nah, untuk Scalvini ya sedikit karena memang Skriniar akan pergi, Inter Milan menghadapi persaingan serius dari Juventus dan tim dari Premier League mendapatkan tanda tangan Scalvini. Kalau Inter kan memang bicara masalah uang. Kemungkinan kan Scalvini ditukar sama Fabian ini kan juga belum jelas ya. Tetapi kalau Juventus dengan adanya kasusnya Juventus, menurut gua akan susah dia untuk menarik pemain ke klubnya. Tapi kalau Liga Inggris ya, kalau bicara uang ya susah ngomong ya. Apalagi Atalanta tetap meminta uang 40 juta ya, sementara Inter belum menjual Dumfries, terus Korea, siapa lagi itu pemain yang belum. Nah, kalau memang udah ada mungkin Inter bisa beli. Nah, sahabat Bob, ini juga Hakan, kalau Hakan kita udah bicara tadi ya, kita bicara Gagliardini ya. Nottingham Forest ingin menandatangani gelandang Inter Roberto Gagliardini. Nah, Nottingham ini dia pengen tertarik dengan Gagliardini, apakah itu mau Januari, apakah di Juni. Nah, ini tergantung bagaimana negosiasi dengan Inter dan juga negosiasi dengan pemain. Apakah dia memang pengen pergi Januari, Inter juga tidak akan menahan pemain ini pergi, karena Inter juga perlu pundi-pundi yang masuk, sahabat Bob. Semoga aja, sahabat Bob. Jadi kita berharap benar-benar ada pemain Inter yang keluar, Dumfries yang tidak dimainkan udah beberapa pertandingan, semoga laku terjual, supaya kita tenang juga Inter mendapatkan uang dan bisa membeli pemain. Apalagi kita bicara Skriniar pergi di Januari, apakah Bekau, apakah Skurs, kita belum tahu ya. Nah, ini sedikit untuk Acerbi. Federico Pastorello, Inter Milan berniat mengontrak Acerbi. Memang Inter berniat untuk mempermanenkan, cuman kan negosiasi tentang mau menebus dia kan 4 juta, Inter kan mintain 2 juta. Nah, kita belum tahu. Ini Pastorello lagi bekerja untuk bernego dengan Lotito ya, presidennya Lazio. Semoga aja dikasih, sahabat Bob, karena kita berharap bagaimanapun Acerbi ini sangat bagus. Dan semalam kita juga nggak ngerti kenapa si Belanova yang dimasukin ya.
Kenapa nggak dimasukin si Acerbi, terus si Darmian juga tetap bermain di kanan. Dan sahabat Bob, gua kecewa banget sama Belanova. Beneran ya, bermain, aduh, ini benar-benar kecewa. Wajar kalau dia kalah bersaing dengan Darmian dan Dumfries. Gua sih kecewa sama dia. Kalau Korea ya kita sama-sama tahu lah. Tapi gua yang paling kecewa dengan Belanova. Udah ngumpannya kena badan lawan lah, apalah, berlari nggak jelas, umpan-umpannya nggak benar-benar. Ya itu yang gua kecewa aja gitu. Wajar juga Inzaghi belum memberi. Jadi selama ini sahabat Bob atau Interisti, oh kasih dong Belanova kesempatan tuh. Pada kecewa kan. Jadi memang dia perlu menunjukkan skillnya dia. Kehebatan dia, ya dalam latihan dia harus tunjukkan supaya Inzaghi benar-benar bisa memainkan dia, sahabat Bob. Sudah, kita hapus kekecewaan kita enjoy life, ya life must go on, tetap semangat sahabat Bob, walaupun kita kalah sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob, bye bye, ci vediamo, yes.